Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa fil dzambi wa qabli taubati min jami'il asam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد. Yang kami hormati santriwan rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada satu kata yang pantas kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu kita selalu mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan yang baik ini Allah masih selalu melimpahkan rahmat-Nya. Allah tidak pernah bosan melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga kita masih tetap dalam kondisi walafiat. Mudah-mudahan semua nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla kita pandai-pandai untuk bersyukur kepadanya dengan cara menggunakan nikmat semaksimal mungkin untuk semua hal yang baik-baik, semua hal yang tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita masuk hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kehadiran beliau di muka bumi maka kita mendapatkan bimbingannya, rahmatnya, karena kehadiran Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat ke semua alam, baik bangsa manusia, bangsa jin, binatang dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tetap di dalam koridor apa yang kita lakukan sesuai dengan kedua kita, uswa kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Santriwan-santriwati rahimakumullah, perkenankanlah dalam online yang selanjutnya ini kami akan menyampaikan dengan tema 4 akibat perbuatan dosa yang akan menimpa pelakunya. Santriwan-santriwati rahimakumullah, ketika manusia melakukan suatu perbuatan, maka ada nilai pahala, ada dosa yang akan diperolehnya. Bila ia melakukan sesuatu yang diperintahkan dan dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan pahala. Sedang bila ia melakukan sebaliknya, maka ia akan mendapatkan nilai dosa. Karena itu, dosa didefinisikan sebagai perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang atau melakukan sesuatu yang melanggar syariat Islam. Demikian yang dikutip dari buku Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 1 halaman 281. Dengan demikian, suatu perbuatan yang melanggar akidah, melanggar syariat dan akhlak Islam akan mendapatkan nilai dosa, baik di dalam kaitan dengan hubungan dengan Allah, ada hablum minallah, maupun dengan sesama makhluknya, itu hablum minan nas, yakni manusia, binatang dan lingkungan hidup. Ada banyak perbuatan yang secara tersurat disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis sebagai hal yang bernilai dosa, di antaranya
adalah dalil-dalil berikut bagaimana yang pernah disampaikan Rasulullah dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr, yaitu Nabi pernah bersabda, al-kabair, 1 al-isyraku billah, 2 wa uququl walidain, 3 wa qatlun nafsi, 4 wal yaminu ghamus. Dosa-dosa besar adalah 1 syirik kepada Allah, 2 durhaka kepada orang tua, 3 membunuh jiwa, dan 4 sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan dari Abdullah bin Umar. Di dalam hadis riwayat lain Bukhari Muslim, ya Rasulullah SAW bersabda, istanibus sab'al mubiqat, 1 asyirka billah. Maaf, 1 asyirku billah, yang kedua wasihru, yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, keempat wa aklul riba, kelima wa aklu malil yatim, keenam wa tawalli yaumaz zafi, yang ketujuh wa qasfal muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nabi pernah menyampaikan, jauhilah 7 dosa besar yang merusak. Apa 7 besar itu? 1, mempersekutukan Allah, selalu nomor 1, syirik ini. 2, sihir. 3, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah selain dengan hak. Keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, melarikan diri dari pertempuran atau dari peperangan. Dan ketujuh, menuduh berzina. Kepada siapa? Kepada perempuan yang menjaga diri, yang mukmin dan tidak memikirkan berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ulangi, hadis Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Sandiwan-sandiwan rahimakumullah. Perbuatan apapun yang bisa bernilai dosa merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Karenanya perbuatan tersebut harus dijauhi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam satu surat Al-An'am ke-6 ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Manakala manusia telah melakukan perbuatan yang bernilai dosa, maka ia akan mendapatkan akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Cepat ataupun lambat, pasti akan memperolehnya. Pasti akan menimpa dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam satu surah An-Nur, surah An-Nisa ayat 111. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia yang mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Lebih jelas lagi di dalam ayat yang lain, surah yang lain, surat yang ke-45, surat Al-Jasiyah ayat 15. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha Summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan kebajikan,
kebaikan, amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Kembali pada pelakunya. Bukan pada Allah. Allah tidak butuh apa yang dilakukan manusia. Allah tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan manusia, baik buruk atau baik. Demikian juga waman asya'a falaiha, barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Allah lah, kepada Tuhan lah kamu dikembalikan. Sandiwan rahimakumullah. Paling tidak ada 4 akibat perbuatan dosa yang akan menimpa pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Akibat-akibat ini perlu kita kaji, perlu kita ketahui agar menjadi perhatian sehingga kita tidak menganggap sepele persoalan dosa. Apa itu? Yang pertama adalah menggelisahkan hati. Akibat dari perbuatan dosa inilah bisa menggelisahkan hati. Hati menjadi resah, susah. Ketenangan hati merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai apapun manusia. Kehidupan ini bisa dijalani dengan baik manakala ketenangan batin dimiliki. Namun bila ketenangan jiwa tidak dimiliki, tentu saja kehidupan ini tidak bisa dijalani dengan baik. Karena itu sangat berbahaya bila pemimpin dan rakyatnya tidak memiliki ketenangan jiwa disebabkan dosa yang dilakukannya, kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukannya. Hal ini dikarenakan dosa memang dapat menggelisahkan hati pada pelakunya, susah, resah, yang bisa berakibat pada tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan perbuatan dosa berikutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-ismu mahaka fi nafsik wa karihta ayyaqli'a alaihi nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang. Jadi kalau orang itu melakukan satu dosa, maka di dalam hatinya ini ada titik tul hitam, satu. Melakukan lagi, satu, dan seterusnya. Ini kalau terus menerus, sehingga hatinya bisa menjadi petang. Akibatnya dia gelisah, susah, resah. Sedang ia tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Jadi pada dasarnya orang yang melakukan dosa gak senang orang lain itu tahu. Tapi ada orang yang kebablasan, melakukan dosa bangga, bahkan ditunjuk-tunjukkan. Ini sangat keblinger, kebablasan, kebal dengan dosa. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, akibat dari dosa yang dilakukan manusia adalah terjadi bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, kemarau panjang, tidak ada hujan lama, angin puting beliung, serangan wabak, penyakit, COVID, dan seterusnya. Di dunia ini, khususnya di negeri kita, seringkali terjadi bencana alam. Hal ini jangan kita anggap sebagai peristiwa alam biasa, tapi pada hakikatnya ada kaitannya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduknya, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah pun menunjukkan kemurkaan. Sebagaimana dalam satu firman-Nya, Allah pernah menyampaikan dalam satu surah, yaitu Al-Ankabut ayat 29, Al-Ankabut surah 29 ayat 40. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ satu man أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا. Dua, وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. Tiga, وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. Empat,
wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, yang artinya maka masing-masing mereka itu, bagi manusia itu, karena melakukan dosa-dosa, kezaliman-kezaliman yang dilakukan, apalagi dengan sengaja, apalagi dilakukan secara serentak oleh orang banyak. Ini gambaran-gambaran ayat ini pada umat-umat sebelum Rasulullah. Allah mengatakan, kami azab karena dosa-dosa. Ini umat-umat dulu ini. Di antara mereka yang pertama, man arsalna alaihi hasibah. Ada yang kami timpahkan kepadanya hujan batu kerikil. Insya Allah ini gambaran umatnya Nabi Lut yang terkenal dengan homoseks. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras mengguntur ketika matahari akan terbit. Kemudian dijungkir balikkan negerinya. Kemudian dihujani dengan batu dari tanah yang keras, panas membakar. Dan anehnya lagi, batu-batu itu semua ada namanya semua dan mengena pada sasarannya. Ini bisa dibaca pada Quran surat 15 ayat 73 dan 74. Kemudian yang kedua, wa minhum man akhadhathu sayhah. Mereka ada yang ditimpa suara yang keras yang mengguntur. Ini adalah gambaran umatnya Nabi Soleh. Akibat mereka membunuh undanya Nabi Soleh, maka mereka ditimpa. Ya, dengan apa? Dengan suara yang keras mengguntur. Ini bisa dibaca pada surah 15 ayat 83 atau surah 11 ayat 65-68. Mereka juga dihadap dengan sambaran petir dan mereka melihatnya. Bisa dilihat pada surah 51 ayat 44. Dan mereka juga disiksa Allah dengan gempa yang hebat. Jadi bisa dibaca pada surah 7 ayat 78. Itu gambaran umatnya Nabi Soleh. Kemudian yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ard. Ada juga mereka umat-umat dulu ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Siapa ini? Ini gambarannya umatnya Nabi Musa yang dibenamkan ke bumi adalah Qarun. Jadi digambarkan oleh Allah dalam surah 28 ayat 79 sampai 81. Di antaranya umat Nabi Musa lagi keluar dari ayat ini, yaitu kalau Fir'aun ini ditenggelamkan di Laut Merah. Surah 7 ayat 136. Ada lagi yang dikutuk jadi kera atau babi. Nah, ini umatnya Nabi Musa. Karena kezaliman-kezaliman dosa yang dilakukannya, ini digambarkan Allah pada surah 7 ayat 166 dan seterusnya. Kemudian yang keempat Allah mengatakan wa minhum man aghraqna. Nah, ada pula yang kami tenggelamkan. Nah, kalau umatnya Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah siapa? Fir'aun laknatullah. Ya. Tetapi kalau ditenggelamkan dengan air buah adalah umatnya Nabi Nuh. Ya. Jadi kalau umatnya Nabi Musa yang ditenggelamkan itu adalah Fir'aun laknatullah. Tetapi ada yang ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah, banjir, itu umatnya Nabi Nuh. Digambarkan oleh Allah dalam surah ke-7 ayat 62. Dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak lagi gambaran umat-umat dulu
akibat dosa yang mereka lakukan, mereka akhirnya diazab oleh Allah dengan bermacam-macam. Ada yang disambar petir, ada yang ditimpa oleh angin yang sangat dingin selama 7 hari 7 malam, 7 malam 8 hari. Itu umatnya Nabi Hud, kaum Ad, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tadi umat kaum Ad, surah 69 ayat 6 sampai 8 dan seterusnya. Yang jelas terjadinya berbagai macam bencana alam, kerusakan apakah itu gempa bumi, puting beliung dan sebagainya, pada dasarnya hakikatnya adalah itu peringatan. Jadi Allah memberikan peringatan pada manusia, tujuannya apa? Supaya manusia itu kembali kepada Allah. Yang jelas semua kerusakan di muka bumi semacam itu semua akibat dari dosa-dosa kezaliman yang dilakukan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, "Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuliqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Semua itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dosa-dosa manusia, kezaliman manusia. Allah mengendaki semua itu, mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Yang kedua, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi semua ini Allah memberikan supaya mereka merasakan akibat perbuatan. Yang kedua, tujuan Allah adalah la'allahum yarji'un. Ya. Di akhir ayat 40 surat Al-Ankabut tadi Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sandiwati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang merupakan akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia adalah terjadinya pertentangan atau konflik antar sama manusia. Bahkan sehingga terjadi tindakan-tindakan yang ganas antara satu dengan lainnya. Sesuatu yang semula tidak kita duga sama sekali. Hal ini karena orang yang berbuat dosa meskipun tahu bahwa ia telah berbuat salah, tetapi tetap saja ia tidak mau mengakui kesalahannya. Maka orang yang menganggapnya telah berbuat salah dan dosa akan dipermasalahkan hingga terjadilah konflik yang tidak sedikit melahirkan tindakan-tindakan yang sadis. Karena itu, bila di satu negeri muncul, apalagi sering terjadi konflik baik antara masyarakat maupun para pemimpinnya, salah satu yang harus kita teliti adalah dosa apa yang mereka lakukan, sehingga mereka saling berselisih. Hal ini terdapat di dalam firman Allah surah yang ke-6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuliqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ketahuilah Muhammad, dialah Allah maksudnya yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu. Baik azab itu datangnya dari atas ataupun dari bawah kakimu. Dari atas bisa jadi petir, hujan lebat yang membawa bencana dan sebagainya. Dari bawah bisa jadi banjir dan seterusnya. Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Dan
merasakan kepada sebagian kamu, sekali lagi, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Hadirin sandiwan sandiwati, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, akibat dari perbuatan dosa atau kezaliman yang dilakukan manusia, maka berakibat yang keempat adalah mendapatkan kemurungan dan ketakutan di akhirat. Dalam rangkaian peristiwa pada hari kiamat, ada saat di mana manusia akan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Bagi orang yang banyak beramal soleh dengan membawa pahala yang banyak, tentu akan tenang-tenang saja menghadapi situasi pada saat terjadi hari kiamat. Bahkan dari raut wajahnya tampak kegembiraan. Bergembira, ria, senang, tenang, tidak ada masalah. Karena ia yakin akan keputusan Allah yang menggembirakan dirinya, yakni dimasukkan ke dalam surganya. Tapi bagi orang yang berbuat dosa dalam hidupnya di dunia, apalagi dosa-dosa besar yang dibawanya, maka sangat murung dan takut di dalam menghadapi keputusan Allah terhadap dirinya. Apalagi memang tidak mungkin rasanya bila ia masuk ke dalam surga. Karena dalam kehidupan yang dijalaninya, ia selalu berpaling dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Apalagi dia tidak beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam satu surah 20 surat Toha ayat 100 sampai 102. Man a'rada anhu fa innahu satu yahmilu yawmal qiyamati wizra. 2. Khalidina fih. 3. Wasa'alahum yawmal qiyamati himla. Titik. Kemudian nomor 1 lagi, yauma yunfakhu fis-sur. 2. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yang artinya kurang lebih, barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya satu, dia akan memikul beban yang berat, yakni dosa pada hari kiamat. Berpaling dari Al-Quran, apalagi tidak beriman. Al-Quran mengatakan jangan mendekati zina, tetapi dia mendekati, bahkan melakukannya. Al-Quran mengatakan jangan makan benda harta anak yatim, ternyata dia menghabiskannya. Jangan berbuat yang merugikan manusia, ternyata dia merugikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia akan memikul beban berat dosa pada hari kiamat. Yang kedua, mereka kekal di dalam keadaan itu, yakni kalau memang masuk neraka, kalau memang dia tidak beriman, masuk neraka selama-lamanya. Kalau memang dia orang beriman, cuma dia berdosa, tentu nanti amalnya akan ditimbang oleh Allah. Mana yang lebih berat? Ternyata di dalam timbangan amal baiknya lebih banyak, katakan 50 lebih 1 aja, maka keputusan kalau manfaatnya lebih banyak surga. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ditimbang amal jeleknya yang lebih banyak, 50 lebih 1 saja, belum masuk neraka. Kalau dia orang beriman, masih ada harapan masuk surga. Tetapi kalau tidak ada beriman, apa yang ditimbang? Tidak ada timbangan lagi, kita belum langsung masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau ternyata hasil timbangan antara baik dan buruknya sama? Maka ini pernah ya disampaikan oleh baginda Rasul
Semua nanti amal di akhirat Allah akan masang timbangan. Ternyata bagaimana kami sampaikan tadi, kebaikannya 50 lebih surga, kejelekan yang 50 lebih neraka. Maka sahabat tanya, bagaimana baginda Rasul kalau sama-sama kebaikan 50, kejelekan 50? Nabi menjawab, ulaika ashabul a'raf. Dia penghuni, penduduk al-a'raf. Apa al-a'raf itu? Al-a'raf ini gedung yang besar tinggi, posisinya adalah surga dan neraka. Itulah posisi orang-orang yang amalnya sama, kebaikannya 50%, kejelekan 50%. Dengan demikian, kapan dia akan masuk surga atau neraka? Maka keputusan terakhir pasti nanti akan masuk neraka. Masuk surga. Tapi setelah Allah selesai semua mengurus semua makhluknya, baru Allah menghampiri penduduk al-a'raf, mengatakan, wahai penduduk al-a'raf, masuklah kalian ke surga. Sudah aku ampuni dosa-dosa kalian. Berarti dia posisinya tidak jelas. Baik, kembali pada ayat. Man a'rada anhu fa innahu satu yahmilu yaumal qiyamati. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya satu, dia akan memikul beban berat, yakni dosa pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, khalidina fi, mereka kekal di dalam keadaan itu. Yang ketiga, wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Kemudian yauma satu yunfakhu fisur. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali. Tiupan pertama adalah tiupan semua makhluk meninggal, kecuali makhluk tertentu yang kehendaki Allah belum meninggal, termasuk malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Akhirnya 4 orang ini juga dicabutnya, Israel mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang kehendaki belum meninggal itu. Tinggal satu, Israel. Begitu Israel lapor kepada Allah, ya Rabbi, semuanya telah meninggal ya, telah mati. Allah menjawab, belum. Sampun Gusti semuanya. Belum. Sampun Gusti. Loh, terus kamu apa tidak mati? Loh, saya juga mati Rabbi. Loh, kan ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa mengalami kematian, otomatis kan bernyawa. Walah, dan ini lagi mati Gusti. Iya. Akhirnya dicabut oleh Allah, mati semuanya. Kemudian setelah itu Allah membangkitkan sebagian makhluk yang ditugaskan sebelum sangkakala kedua ditiup. Nah, yauma yanfakhu fisur, sangkakala ditiup yang kedua kali, berarti kebangkitan dari alam barzah. Kemudian wa nasyurul mujrimina yauma idzin syurqa. Pada hari itulah kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah yang biru muram. Dengan wajah yang muram merengut dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian yang kami sampaikan tadi menjadi jelas bagi kita bahwa dosa, apalagi dosa-dosa besar, seperti yang tadi kami sampaikan 7 hal, tidak hanya akan menyengsarakan kehidupan manusia di akhirat nanti, tapi juga Allah akan merasakannya akibat perbuatan itu diberikan di dunia juga. Dunia yang begini luas bisa jadi terasa jadi sempit. Bukan sempit ekonominya, tapi sempitlah hatinya karena penuh dengan noda dan dosa. Sedangkan manusia yang jumlahnya begitu banyak terasa menjadi sepi. Adapun pahala akan membawa kesenangan hidup bagi manusia, tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga di akhirat nanti. Suatu tempat
yang seharusnya menjadi tujuan setiap orang. Sandiwan sandiwati, sekali lagi mudah-mudahan 4 hal yang kami sampaikan ini kita bisa memahaminya sehingga kita terhindar dari 4 hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang berbuat kezaliman, berbuat dosa, semuanya akan dampak kepada pelakunya secara pribadi, bahkan kadang akan dampak secara umum. Jadi ada yang kembali pada dirinya, ada yang perbuatan ini penyebab secara banyak dilakukan oleh manusia berbuat dosa, akhirnya Allah merasakannya seperti gempa dan seterusnya, sehingga bisa mengena juga baik orang yang berbuat dosa atau tidak dosa, kadang-kadang kena dari perbuatan ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga kita tahu mana yang benar. Kalau memang benar, mudah-mudahan Allah membimbing kita mampu untuk melaksanakannya. Tetapi kalau memang itu salah, mudah-mudahan Allah juga menunjukkan itu bahwa salah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk selalu menjauhinya. Kesimpulannya, akhirnya kita menjadi orang yang muttaqin, bertakwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhinya. Kemudian dengan takwa itulah maka kita akan dijamin oleh Allah surganya. Dan surga itu memang uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, demikianlah materi yang kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat untuk kita semua secara umum, khususnya pada kami. Kalau tak ada kebenaran, kami selalu menyampaikan semua datangnya dari Allah, al-haqqu mir rabbik. Tetapi kalau ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan dan sebagainya, itu karena kelemahan kami sebagai manusia yang selalu kadang-kadang keperucut di dalam menyampaikan, selalu mengalami kesalahan, kelupaan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap diampuni oleh Allah, baik karena kesalahan ataupun karena lupa yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan demikian. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan dan maafkan kekurangan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.